1046. Dalam video ini saya akan menjelaskan bab 12 mengenai analisis leverage. Pengertian dan pentingnya leverage. Jadi sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu apa itu leverage. Seperti teman-teman tahu, perusahaan itu pasti menggunakan fixed asset atau aset tetap, yang dimana masa manfaatnya ini lebih dari 1 tahun, seperti bangunan, tanah, dan peralatan lainnya. Nah, dalam menggunakan aset tetap ini timbullah yang namanya biaya tetap atau fixed asset, yang dimana biaya ini harus ditanggung perusahaan karena dia menggunakan aset tersebut selama dalam jangka waktu yang lama. Tadi untuk memenuhi kebutuhan dananya, perusahaan itu bisa menggunakan modal sendiri atau modal dari pemilik, atau bahkan perusahaan bisa melakukan pinjaman atau hutang. Yang akan kita bahas di sini jika perusahaan itu menggunakan pinjaman atau hutang, yang dimana ketika kita berhutang atau melakukan pinjaman itu akan ada bunga yang akan ditanggung. Nah, karena tadi pinjaman ini untuk jangka yang panjang, jadi perusahaan harus membayarnya secara rutin. Nah, ini akan menimbulkan beban tetap bagi perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan leverage ini muncul karena perusahaan ini menggunakan aset tetap. Aset tetap itu membutuhkan biaya tetap, dan jika kita untuk membayarnya itu menggunakan hutang atau pinjaman, nah ini akan menambah lagi beban tetap bagi perusahaan. Demikian, leverage adalah penggunaan aset tetap yang dimana perusahaan harus membayar biaya tetap atau beban tetap. Selanjutnya, mengapa menggunakan leverage? Perusahaan menggunakan leverage dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan, yang dimana keuntungan ini diharapkan lebih besar daripada biaya tetap atau beban yang sudah dikeluarkan. Leverage ini juga meningkatkan resiko variabilitas keuntungan, yang dimana jika keuntungan ini lebih rendah daripada beban atau biaya yang sudah dikeluarkan, maka leverage ini akan menurunkan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya ada jenis leverage. Jenis leverage ini ada dua. Yang pertama leverage operasi, yang kedua leverage finansial. Tujuan perusahaan menggunakan dua leverage ini agar keuntungan yang didapat lebih besar daripada biaya aset dan sumber dana yang dikeluarkan. Yang demikian akan meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham. Leverage operasi adalah penggunaan aset tetap. Leverage operasi adalah penggunaan aset tetap yang menyebabkan perusahaan harus menanggung biaya tetap dan biaya penyusutan. Nah, penggunaan leverage operasi ini diharapkan agar penghasilan yang dihasilkan perusahaan cukup untuk membiayai biaya tetap dan biaya variabel. Sedangkan leverage finansial adalah penggunaan dana yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga. Beban tetap yang ditanggung perusahaan ini diharapkan penghasilan lebih besar daripada bunga yang dikeluarkan. Selanjutnya, jika kita menghubungkan laba rugi leverage operasi dan leverage finansial, seperti yang kalian lihat di samping, penjualan itu jika kita tambah dengan harga pokok penjualan akan menghasilkan laba kotor, dan laba kotor jika ditambah dengan biaya operasi itu akan menghasilkan EBIT. EBIT itu adalah laba sebelum bunga dan sebelum pajak. Nah, itu dinamakan leverage operasi. Dalam leverage finansial, EBIT tadi ditambah dengan bunga akan menghasilkan laba setelah bunga. Nah, ditambah lagi dengan laba setelah bunga ditambah dengan pajak akan menghasilkan laba setelah pajak dan bunga, yang dinamakan EAT. Leverage operasi untuk mengukur perubahan pendapatan atau penjualan terhadap keuntungan operasi. Jika kita mengetahui tingkat perubahan leverage operasi, kita dapat menafsirkan bahwa perubahan laba operasi ini berakibat dari perubahan penjualan. Nah, untuk ukuran dari leverage operasi itu adalah degree of operating leverage atau biasa disebut dengan DOL. Semakin tinggi DOL, maka perusahaan akan semakin beresiko karena semakin besar biaya tetap yang akan ditanggung. Dan untuk mengukur besarnya DOL itu dengan menggunakan rumus persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan dari penjualan, atau dengan menggunakan rumus seperti di samping, yang dimana Q adalah kuantitas, P adalah harga per unit,
V adalah biaya variabel per unit, BT biaya tetap total, S penjualan, dan BV adalah biaya variabel total. Selanjutnya, contoh soal dari leverage operasi sebagai berikut. Ada dua alternatif mesin yang bisa dipilih oleh perusahaan. Kedua mesin tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Mesin A mempunyai biaya tetap rendah tapi variabelnya tinggi, dan mesin B mempunyai biaya tetap tinggi tapi variabelnya rendah. Dengan data kedua mesin sebagai berikut. Dan volume penjualan diperkirakan sebesar 5.000 per unit. Maka bisa kita hitung DOL masing-masing jenis mesin dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. DOL mesin A sebesar 1,25 dan DOL mesin B sebesar 2. Ditemukan DOL mesin A sebesar 1,25 yang berarti penjualan mengalami penurunan sebesar 40%, yang EBIT akan turun sebesar 50% karena 1,25 dikali 40%. Dan EBIT mesin A akan turun sebesar 50% dikali 400.000 sama dengan 200 juta. Menjadi 200.000 karena 400 dikurang 200. Dan DOL dari mesin B ditemukan adalah 2, lebih tinggi daripada mesin A. Mesin A tadi 1,25, sehingga bila ada penurunan penjualan 40%, maka EBIT B akan turun sebesar 80% karena 2 dikali 40%. Jadi 80% dikali 500.000 sebesar 400.000, sehingga ditemukan 500.000 dikurang 400.000 yaitu 100.000. Sedangkan apabila penjualan naik 40%, maka EBIT mesin A itu meningkat 50% menjadi 600 karena 400.000 tadi ditambah dengan 200.000. Dan mesin B akan meningkat 80% menjadi 900 karena 500 ditambah dengan 400.000. Dengan demikian, DOL sudah diketahui seperti gambar di samping, sehingga dapat digunakan untuk membuat analisis sensitivitas laba terhadap penjualan, yakni EBIT bisa diproyeksikan hanya dengan melihat perubahan penjualan. Selanjutnya adalah leverage finansial. Leverage finansial terjadi karena perusahaan menggunakan sumber pendanaannya dari hutang atau pinjaman yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap yang harus dibayar rutin karena mempunyai biaya bunga. Dan untuk ukuran dari leverage finansial adalah DFL atau Degree of Financial Leverage. Untuk mengukur besarnya DFL seperti rumus di samping yang dimana I adalah bunga dalam rupiah. Selanjutnya contoh soal dari leverage finansial. Misalnya, mesin A menanggung beban bunga 100 juta dan mesin B menanggung beban bunga 300 juta, sementara pajak yang diperhitungkan 40%. Maka kita hitung DFL-nya, DFL mesin A itu 1,33, berarti apabila EBIT mengalami penurunan sebesar 50%, maka IAT akan turun sebesar 66,67% dari 1,33 dikali 50%. Dengan demikian, IAT mesin A akan menjadi 60 juta. DFL dari mesin B yaitu 2,5, lebih tinggi dibanding mesin A, sehingga apabila penurunan EBIT 80%, maka akan turun sebesar 200% dari 2,5 dikali 80%, sehingga menjadi rugi 120 juta. Penjualan A turun 40% menyebabkan EBIT A turun 50% dan IAT turun 66,67%. Penjualan B turun 40% menyebabkan EBIT turun 80% dan IAT turun 200%. Sedangkan penjualan naik 40%, maka EBIT mesin A akan meningkat 50% dan IAT A akan naik menjadi 66,67%. menjadi 300 juta, sedangkan mesin B EBIT akan meningkat 80% dan IAT naik 200% menjadi 360. Dari contoh tersebut, leverage finansial bisa dimanfaatkan untuk menaksir perubahan laba bagi pemegang saham yang diakibatkan perubahan EBIT.